Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Raudiana dengan nomor BP 19102222 dan rekan saya. Halo, perkenalkan juga nama saya Rahmadini Putri dengan NIM 1910223008. Kami berdua dari kelas pembangunan pertanian berkelanjutan Agridik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya ini akan membahas tentang bagaimana sistem pembangunan berkelanjutan yang ada pada masyarakat saat ini. Topik yang bakal kami angkatkan adalah tentang pertanian organik. Nah, menarik bukan? Pelaksanaan pembangunan pada masa lalu yang hanya menekankan pada kemajuan ekonomi telah memberikan dampak negatif pada kerusakan lingkungan dan timbulnya masalah sosial. Apalagi pada saat ini semakin didukung lagi oleh pengaruh globalisasi dan pertanian modern. Pertanian modern menimbulkan kekhawatiran berupa kerusakan lingkungan, banyaknya penggunaan pupuk kimia, tidak memperhatikan bagaimana keseimbangan ekosistem, dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertanian modern. Oleh karena itu, sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut, diterapkanlah pembangunan pertanian berkelanjutan, yang mana pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan pembangunan pertanian yang mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidup pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa yang mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sudah memikirkan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Terdapat 3 prinsip dasar pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan. Secara ekonomi, pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kelayakan ekonomi secara merata dengan banyak cara. Secara sosial, bagaimana memperkuat elemen sosial masyarakat atau ikatan sosial masyarakat pertanian ataupun masyarakat di sekitar masyarakat pertanian. Sedangkan berkelanjutan secara lingkungan, pertanian berkelanjutan digambarkan dengan kegiatan yang layak secara ekologis yang tidak atau sedikit pun memberikan dampak negatif terhadap ekosistem alam, atau bahkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan sumber daya alam, yang mana pada kegiatan tersebut pertanian sangat bergantung. Salah satu pendekatan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan yang dapat dinilai efektif untuk menunjang pembangunan pertanian adalah pertanian organik. Siapa sih yang nggak tahu pertanian organik? Di Indonesia dapat menjadi suatu alternatif pemenuhan kebutuhan pangan dalam jangka panjang. Pertanian organik merupakan langkah strategis dan dipandang sangat jitu sehubungan dengan banyaknya kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari pencemaran bahan-bahan kimia buatan.
apalagi pada saat ini semakin banyak yang bisnis pupuk kimia yang merambah ke dalam sektor pertanian, yang membuat petani-petani menjadi ketergantungan sangat tinggi. Pertanian organik merupakan suatu pendekatan sistem yang utuh berdasarkan suatu perangkatan proses yang menghasilkan sistem secara berkelanjutan atau sustainable, pangan yang aman, gizi yang baik, kesejahteraan, dan keadilan sosial dan lingkungan. Pertanian organik bukan saja untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehat, tetapi juga memperbaiki dan menghasilkan lingkungan yang bersih, dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial, termasuk di dalamnya itu adalah kearifan lokal. Oke, baik, masih berbicara soal pertanian organik. Pertanian organik ini memiliki prospek yang cukup tinggi untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Sampai saat ini sebenarnya sudah lumayan banyak para petani yang mengusahakan pertanian organik ini. Namun sayangnya kenyataan yang terjadi di lapangan masih saja terdapat banyak kendala yang dialami oleh para petani tersebut. Salah satunya yaitu para petani cenderung untuk lebih memilih penggunaan pupuk kimia dibandingkan pupuk organik, dengan alasannya yaitu penggunaan pupuk kimia ini lebih murah dan lebih mudah untuk digunakan. Oleh karena itu, hal utama yang perlu diperhatikan pada saat sosialisasi untuk penerapan pertanian organik ini yaitu adalah dengan cara mengubah pola pikir para petani agar tidak selalu berorientasi pada penggunaan pupuk kimia, sehingga diperlukan upaya khusus untuk mengubah pola pikir petani ini dari pendekatan pertanian untuk meningkatkan produksi menjadi pembangunan pertanian secara berkelanjutan, yang mana salah satunya yaitu dengan cara pendekatan pertanian organik ini. Mengambil contoh dari ruang lingkup yang lebih kecil, di Sumatera Barat sendiri juga sudah banyak ditemukan pertanian organik, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, hingga beras organik. Gubernur Sumatera Barat sendiri pun juga sangat mendukung dengan adanya penerapan pertanian organik ini. Adapun beberapa upaya yang sudah mulai dilakukan adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dari pertanian organik. Potensi pertanian organik di Sumatera Barat bisa dibilang cukup bagus dan memiliki prospek yang tinggi juga, mengingat di Sumatera Barat memiliki kondisi tanah yang cukup subur dan sangat memadai. Dan juga pemasaran produk organik juga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Adapun salah satu pertanian organik yang sedang digencarkan oleh pemerintahan pada saat ini yaitu merupakan pertanian padi organik. Daerah Kranji merupakan daerah yang kita ketahui terdapat banyak daerah pesawahan. Pemerintah sudah berusaha untuk menerapkan pertanian organik kepada para petani yang ada di daerah sana. Namun sayangnya masih saja terdapat banyak kendala. Di antaranya yaitu sebagian besar lahan pertanian yang ada di daerah sana digunakan untuk kepentingan konvensional. Dan selain itu, lahan pertanian yang digunakan untuk pertanian organik bisa dibilang masih relatif kecil. Dan juga sistem irigasi yang digunakan untuk pertanian organik di sana bisa dibilang masih belum memadai. Jika dilihat dari masalah internal pertanian di sini, permasalahan yang timbul yaitu kurangnya pemahaman petani terhadap pertanian organik ini. Untuk itu sangat dibutuhkan peran dari pemerintahan, para penyuluh dan juga kelompok tani agar turut serta dalam pembangunan pertanian organik ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya pertanian organik yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui video tadi dapat memberikan gambaran dan juga penambahan wawasan kepada penonton semua. Saya Azahra Rauliana dan rekan saya Rahmadini Putri pamit undur diri. Maaf apabila ada kekurangan materi atau kesalahan kata-kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi